Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 211, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman dan Ruben pergi membantu di pemakaman, membantu sampai hari mulai gelap baru kembali. Besok, akan mengundang seseorang untuk membaca mantra di rumah. Di tempat pemakaman masih perlu mengundang lebih banyak orang, kemudian lusa sudah harus selesai mengemas tempat pemakaman. Mengemas pemakaman merupakan tradisi di daerah mereka. Desa di daerah ini, ketika orang meninggal, mereka akan dimakamkan di makam keluarga mereka sendiri, tidak seperti di kota, yang dimakamkan di pemakaman tertentu. Jadi setelah periode tertentu, jika pemakamannya rusak, selama kondisi ekonomi generasi muda tidak terlalu buruk, maka akan menghabiskan sejumlah uang untuk memperbaiki pemakamannya lagi. Ketika makan malam, karena menambah sekeluarga Rina, satu meja tidak cukup duduk, jika dua meja juga tidak muat untuk diletakkan di ruang tamu. Pergi makan ke restoran saja, nanti Samuel dan teman-temannya akan datang. Hermin berkata. Hermin adalah putri Henry, tatapan matanya melihat Rahman dan lainnya bukanlah begitu ramah. Awalnya, hari ini dia akan membawa pacarnya pulang untuk makan malam, tetapi tidak disangka sekeluarga Rina datang begitu banyak orang, membuatnya sedikit tidak nyaman. Pergi ke aula bawah makan saja, bisa diletakkan dua meja, kata Henry. Ayah, para temannya Samuel adalah mitra bisnisnya, mereka semua adalah bos, apakah bisa makan bersama dengan sekelompok orang biasa? Hermin mengerutkan kening sambil berkata. Sebodoh apapun Henry, juga mengerti maksud putrinya, yaitu pacar putrinya dan lainnya meremehkan sekeluarga Rina. Rina adalah orang yang sangat pintar. Begitu mendengar perkataan Hermin, dia sedikit tidak senang. Hermin, Samuel adalah pacarmu, kan? Apa pekerjaannya? Rina bertanya. Bibi Rina, Samuel membuka perusahaan, dia adalah bos perusahaan, teman-temannya juga adalah bos perusahaan. Hermin berkata dengan bangga. Rina mengangkat alisnya. Tidak disangka Hermin menemukan pacar yang bagus, dengan langsung dia tidak tahu harus berkata apa. Oh iya, Bibi Rina, apakah sekarang Rahman masih bekerja sebagai seorang cleaning service? Hermin melirik sekilas Rahman, tatapan matanya muncul sebuah aura penghinaan. Waktu itu ketika mereka pergi ke kota Yuzoda, saat mengunjungi Rina, Rina masih mengeluh bahwa Rahman menjadi seorang pekerja cleaning service, sangat tidak berguna. Dibandingkan dengan pacarnya, Rahman benar-benar adalah seorang pecundang. Ya, sekarang kakak iparku masih menjadi seorang cleaning service, sama sekali tidak bermasa depan. Lisa mendengar perkataan Hermin memiliki maksud menyindir. Setelah dia mengedipkan mata kepada Rahman, dia berkata. Mendengar perkataan Lisa, penghinaan di mata Hermin menjadi semakin tebal. Ibunya Hermin alias Mia melanjutkan, Rina, walaupun kalian tinggal di kota tetapi menjadi seorang cleaning service bisa memiliki masa depan seperti apa, kalau tidak biarkan Rahman tinggal di Citra, nanti aku akan menyuruh Samuel mengatur sebuah pekerjaan untuknya. Begitu Rina ingin membalas, suara Lisa terdengar, dia berkata, baik-baik, kalau begitu sedikit merepotkan tante. Rahman dan lainnya tersenyum pahit di dalam hati. Lisa berbuat seperti ini, ingin mencelakai Hermin dan Mia. Benar, Lisa tidak tahan melihat gaya Hermin dan Mia yang memandang rendah orang. Jika sebelum hari ini, dia juga tidak tahu apakah Rahman benar-benar memiliki kemampuan. Tetapi setelah hari ini, dia merasa tidak akan ada banyak orang yang berani memprovokasi kakak iparnya. Masalah keluarga Raffi tidak perlu dikatakan lagi, kan? Hanya dengan kejadian pagi ini di rumahnya, Rahman hanya membuat sebuah panggilan,
dalam 10 menit dapat membuat perusahaan Boy bangkrut, membuat Boy berlutut meminta maaf. Dari itu dia berani menilai bahwa perusahaan pacar Hermin pasti tidak begitu hebat, pacarnya pasti tidak sekuat Rahman. Jadi dia berencana membiarkan kakak iparnya membalas perkataan Hermin dan Mia. Rahman menggelengkan kepala, bagaimana dia tidak mengerti maksud Lisa, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia juga sedikit tidak tahan melihat pandangan merendahkan orang Hermin dan Mia. Merepotkan apa? Bukankah hanya sebuah perkataan saja? Melihat gaya Lisa yang berterima kasih, Mia berkata sambil tersenyum puas. Kalau begitu mari kita pergi, ayo pergi makan ke restoran saja, aku akan menyuruh kakak iparku traktir. Lisa berkata, sudahlah, Samuel dan lainnya pasti tidak akan pergi makan ke restoran biasa, aku yang memesan restoran saja. Hermin berkata. Begitu mendengar perkataan Hermin, Lisa mendengus dingin. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, Rina memukul tangannya, lalu memelototinya, diam saja. Oh, baiklah. Lisa dengan sedikit tidak senang mencemberutkan mulutnya. Setelah Hermin selesai memesan restoran, dia memanggil Rina dan lainnya untuk pergi makan. Rahman berkata, kalian pergilah, kami pergi makan ke rumah om ketiga juga sama saja. Hermin dan ibunya alias Mia sudah terlalu menganggap remeh orang, Rahman terlalu malas untuk pergi bersama mereka, melihatnya saja sudah lumayan menyebalkan. Mendengar perkataan Rahman, Rina dan lainnya juga berencana tidak pergi. Sekarang Rina masih berpikir untuk menunggu Rahman mengatur pekerjaan pensiun untuknya, tentu saja dia akan mendengarkan perkataan Rahman. Sekelompok orang kampungan yang tinggal di kota. Hermin berkata dengan menghina lalu berjalan keluar, meskipun suaranya tidak besar, tetapi terdengar oleh semua orang. Rina, Luna dan Lisa sedikit tidak senang, Rahman dan Ruben malah menganggap tidak mendengarnya. Hehe, kalian jangan keberatan, Hermin sejak kecil sudah sekolah di kota, sifatnya sedikit pemarah, perkataannya sedikit tidak enak didengar, jangan permasalahkan dengannya. Meskipun Mia membantu Hermin menjelaskan, tetapi nada bicaranya sama sekali tidak ada maksud meminta maaf. Rahman juga mengucapkan sedikit kata dan tertawa, menghalangi Rina dan beberapa orang yang tidak senang. Om ketiga, apakah tidak apa-apa pergi makan ke rumahmu? Rahman melihat ke arah Indra, lalu berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak apa-apa, ayo pergi makan ke rumahku. Indra sambil berkata lalu mengundang Ruben dan lainnya untuk turun ke bawah. Kebetulan beberapa orang yang mereka undang untuk pergi membantu hari ini juga diundang makan oleh keluarga dia. Mengapa tidak pergi makan ke restoran dengan Hermin? Begitu kita datang, kita sudah memberikan uang 4 juta kepada keluarga mereka, apa yang masih diinginkan oleh mereka? Setelah Rina turun ke bawah, dengan sedikit tidak senang berkata, mereka sekeluarga sangat jarang pulang, jadi setiap kali pulang, akan memberi uang beberapa juta kepada wanita tua, dan juga saudara laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwa mereka hidup lebih baik di kota daripada di kampung halamannya. Rina dari awal adalah orang yang sangat tidak suka kehilangan muka, jika bukan karena dia telah menghabiskan seluruh uangnya sebelumnya, dia pasti akan memberi lebih banyak. Ibu, apakah kamu tidak melihat bahwa mereka tidak menyukai kita? Untuk apa kamu memaksa pergi? Luna berkata, Rina memang sedikit tidak senang, tetapi semuanya adalah keluarga, dia juga tidak ingin meributkannya. Pada saat ini, saat di restoran, Samuel, sekeluarga bibi keduaku datang ke rumahku, nanti malam kamu harus memberiku muka iya. Hermin berkata kepada Samuel yang duduk di samping. Alasan mengapa Hermin mempermalukan sekeluarga Rina, adalah karena dulunya Rina selalu memandang rendah keluarga mereka. Sekarang dia memiliki pacar yang begitu hebat, tentu saja akan menyuruh pacarnya membantunya. Kamu katakanlah, bukankah hanya beberapa orang kampungan yang tinggal di kota, bagaimana aku harus membantumu untuk memberimu muka? Kata Samuel. Dia pernah mendengar bahwa sekeluarga Rina hanyalah orang-orang biasa. Hermin ingin menyuruhnya memberinya wajah. Baginya ini sudah terlalu mudah, hanya perlu pamer di depan mereka saja sudah bisa.
bersambung.